Shalom, selamat kita bertemu lagi melalui program ini di mana saja Anda berada. Topik perbahasan kita kali ini ialah kedatangan Yesus kembali. Bagaimana? Ayat inti kita dipetik dari kitab Injil Yohanes, pasal 14, ayat 1 hingga 3, yang berbunyi begini. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percaya jugalah kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Mari kita berdoa. Bapa di surga, apabila kami merungkai firman Tuhan, biarlah Roh Kudus Tuhan memimpin kami, membawa pemahaman kami sedalam-dalamnya. Biar kami diberkati langsung dari surga. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terdapat pelbagai pandangan dari denominasi berbeza tentang bagaimana Yesus akan datang kembali. Ada juga gereja yang tidak memberi penekanan kepada kedatangan Yesus kembali, dan mereka lebih mengetengahkan doktrin tentang orang mati, sama ada mereka akan pergi ke surga atau pergi ke neraka selepas meninggal dunia. Salah satu pandangan populer masa kini yang dikongsikan bersama oleh sejumlah denominasi Kristen ialah mengenai pengangkatan rahasia atau secret rapture. Mereka percaya bahwa Yesus akan datang secara rahasia dan membawa beberapa individu atau umat pilihan ke surga secara rahasia. Terdapat satu peristiwa yang dinanti-nantikan oleh ramai orang yang berpegang kepada kepercayaan ini, yaitu apabila satu pengangkatan seluruh anggota gereja berlaku. Mereka berkata, jangan heran apabila tiba-tiba gereja menjadi kosong karena semua umat sudah diangkat ke surga. Satu lagi isu yang diberikan penekanan ialah bahwa terdapat individu yang diangkat ke surga secara rahasia. Salah satu ayat yang mereka petik untuk mendukung doktrin ini terdapat di dalam Matius 24 ayat 40 dan 41 yang berbunyi, pada waktu itu, kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Saudara sedang penuntun yang dikasihi Tuhan. Menurut tafsiran mereka terhadap ayat ini, jika ada dua orang yang sedang bekerja bersama, terus tiba-tiba salah seorang yang menjadi gaib atau hilang, karena mereka sudah diangkat secara rahasia. Pahaman seperti ini sangat membahayakan, karena ada orang yang sememangnya nanti akan hilang atas sesuatu sebab, maka orang yang hilang itu akan dianggap sebagai sudah diangkat, dan usaha mencarinya tidak dilaksanakan. Namun, apakah sebenarnya yang Alkitab ajarkan berhubung bagaimana Yesus akan datang kembali? Apa peristiwa yang terlibat sama di dalam kedatangannya kembali itu? Saudara, pertama kita diberitahu bahwa kedatangan Yesus kembali adalah literal dan pribadi. Ayat pertama kita baca di dalam Matius 24 ayat 23 dan 24 yang berbunyi, pada waktu itu, jika orang berkata kepada kamu, lihat, Mesias ada di sini atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mukjizat-mukjizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Kitab Injil Matius mengingatkan kita
untuk tidak percaya sekiranya ada kabar mengatakan bahwa Yesus sudah berada di suatu tempat dan sedang melaksanakan keheranan-keheranan untuk menyesatkan umat Tuhan. Seterusnya, semasa Yesus naik ke surga, malaikat telah turun menemui murid-murid. Dan kita baca peristiwa ini di dalam Kisah pasal 1 ayat 11. Hai orang-orang Galilea, kata malaikat itu, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Saudara, ternyata cara Yesus naik ke surga adalah cara yang sama dia akan datang kembali ke dunia ini. Kedua, kedatangan Yesus kembali adalah nyata kelihatan. Orang akan menyaksikannya. Pertama kali kita membaca mengenai Yesus di atas awan-awan, terdapat di dalam Daniel 7 ayat 13. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu. Tampak datang dengan awan-awan. Dari langit seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya. Dan ia dibawa di hadapannya. Secara ringkasnya, Daniel melihat Yesus di atas awan-awan yang datang kepada Allah Bapa. Lalu kemudiannya di hujung Alkitab, kita diberitahu oleh Yohanes di dalam Wahyu pasal 1 ayat 7. Lihatlah, katanya, dia datang dengan awan-awan. Setiap mata akan melihat dia, juga mereka yang telah menikam dia, dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Setiap mata akan melihat dia datang. Kita perhatikan bahwa Daniel melihat dia datang kepada Allah Bapa di atas awan-awan. Dan dia naik ke sorga di atas awan-awan yang sama. Dan Yohanes melihat dia di atas awan-awan yang sama ketika dia turun ke dunia pada kedatangannya kembali. Matius 24 ayat 27 memberitahu kita, sesungguhnya anak manusia akan datang seperti kilat yang memancar dari seluruh langit, dari timur sampai ke barat. Ayat 30 dalam pasal yang sama berkata, kemudian tanda anak manusia akan kelihatan di langit. Pada masa itu semua bangsa di bumi akan menangis. Kita melihat anak manusia datang di awan-awan dengan kekuasaan dan kemuliaan yang besar. Seterusnya, kedatangan Yesus kembali, nyata kedengaran. Yesus datang diiringi dengan bunyi-bunyian yang berkumandang di seluruh angkasa seperti bunyi guru di langit. Di dalam Matius 24 ayat 31 berkata, Alkitab berfirman, trompet akan dibunyikan dengan kuat dan anak manusia akan mengutus malaikat-malaikatnya ke 4 penjuru bumi untuk mengumpulkan umat pilihan Allah dari hujung bumi ke hujung langit. Dan seterusnya Rasul Paulus memberitahu kita di dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat 16 hingga 18. Pada masa itu malaikat agung akan berseru dengan suara yang kuat dan trompet Allah dibunyikan. Lalu Tuhan sendiri akan turun dari surga. Mereka yang percaya kepada Kristus sudah meninggal dunia akan dihidupkan terlebih dahulu. Kemudian kita yang masih hidup pada waktu itu akan diangkat bersama-sama mereka ke awan untuk berjumpa dengan Tuhan di angkasa. Lalu kita akan bersama-sama Tuhan selama-lamanya. Oleh itu, hendaklah kamu saling membesarkan hati dengan kata-kata ini. Saudara, keempat, kedatangan Yesus kembali adalah satu peristiwa yang berkemuliaan. A glorious coming. Matius 16 ayat 27 berkata, sudah hampir waktunya anak manusia datang bersama para malaikatnya dengan kemuliaan Bapanya. Wahyu 19 ayat 16 memberitahu kita bahwa pada jubahnya dan pada pahanya tertulis nama ini, Raja yang terutama dan Tuhan yang agung. Kita ulangi membaca dalam Wahyu pasal 1 ayat 7. Lihatlah,
Dia datang dalam awan. Seluruh umat manusia akan melihatnya. Yesus datang di atas awan-awan yang berkemuliaan. Saudara sedang penuntun, seterusnya, yaitu kelima, Yesus akan datang secara tiba-tiba dan tidak disangka-sangka. Inilah maksud sebenar dengan ungkapan yang dia akan datang seperti pencuri. Mari kita baca di dalam Wahyu pasal 3 ayat 3. Karena itu ingatlah, bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah dan bertobatlah. Karena jika engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri. Engkau tidak tahu pada waktu mana aku tiba-tiba datang kepadamu. Yesus akan datang pada saat yang tanpa diduga oleh manusia, tanpa kita sangka-sangka. Yesus telah mengingatkan kita dengan peristiwa zaman Nuh ketika air bah melanda dunia ini. Di dalam Matius 24 ayat 38 dan 39, Alkitab berfirman, sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera itu, dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikianlah pula hal kelak kepada kedatangan anak manusia nanti. Kita terus pergi ke ayat 44. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Datang seperti pencuri bermaksud, Yesus akan datang pada waktu yang kita langsung tidak sangka-sangkakan. Oleh itu, kita haruslah bersedia sepanjang masa karena Yesus akan pasti datang. Ini bukan lagi satu khayalan, satu imajinasi atau satu hipotesis, melainkan satu kenyataan, satu hakikat, satu fakta yang Alkitab telah tegaskan. Wahyu 14 ayat 12 berkata, yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Penekanan pertama di dalam Wahyu bahwa orang yang kudus yang bakal mewarisi surga adalah mereka yang menurut hukum Allah dan iman kepada Yesus Kristus. Wahyu 22 ayat 7 berkata, sesungguhnya aku datang segera. Berbahagialah orang yang menuruti perkataan nubuat ini. Di dalam pasal terakhir kitab Wahyu, yaitu kitab terakhir di dalam Alkitab, kita diingatkan untuk menuruti segala perkataan di dalam nubuat kitab suci Tuhan. Mari kita imbas kembali peristiwa yang berlaku apabila Yesus datang. Pertama, Yesus akan datang secara literal dan pribadi. A personal homecoming. Dia datang dalam tubuhnya sendiri sebagaimana dia berada di bumi dahulu. Kedua, kedatangan Yesus nyata kelihatan. Tiada rahasia mengenainya. Semua orang akan melihat dia. Ketiga, kedatangan Yesus ternyata kedengaran. Dia akan diiringi oleh bunyi-bunyian yang memenuhi angkasa seperti gemuruh berbunyi di langit. Yang keempat, Yesus datang dalam kemuliaan Bapanya dengan segala nama serta apapun yang ada padanya yang mengangkat dia sebagai Raja atas segala raja, Tuan atas segala tuan. Kelima, waktunya Yesus datang kembali tidak disangka-sangka dan tidak diduga. Kelahiran Yesus ke dunia adalah satu fakta sejarah. Tiap Krismas kelahirannya sentiasa diingati dengan penuh meriah oleh seluruh warga Kristen. Pelayanan Yesus semasa di dunia adalah satu hakikat sejarah
Hingga hari ini, ajaran yang ditinggalkannya selama 3,5 tahun telah mengubah budaya dunia ini dan telah mengubah cara manusia berpikir. Penyaliban Yesus yang terjadi pada hari Jumat adalah satu fakta sejarah. Hingga hari ini, hampir seluruh dunia Kristen merayakan Good Friday, mengingati penyaliban Yesus. Kebangkitannya pada awal pagi hari pertama juga adalah satu fakta sejarah. Satu peristiwa sehingga hari ini dirayakan sebagai Easter Sunday. Dan keangkatannya ke surga sehingga hari ini belum lagi dapat dipertikaikan oleh mana-mana ahli sejarah, karena ia sememangnya satu peristiwa sejarah yang benar-benar telah terjadi. Yesus menegaskan di dalam Wahyu 1 ayat 8, "Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa." Alkitab berakhir dengan ungkapan yang sama di dalam Wahyu 22 ayat 13. "Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir." Yesus tidak berubah. Dia datang dan dia telah pergi ke surga, dan dia akan datang kembali. Yesus kini sedang menanti-nantikan Anda untuk datang kepadanya. Dia ingin agar seluruh bangsa manusia akan menerima keselamatan yang dia berikan. Pastinya Anda mau bersama saya untuk menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali, dan turut sama menyaksikan gemuruh di angkasa apabila seluruh warga surga turun bersama mengiringi Yesus menjemput Anda dan saya. Shalom, Tuhan memberkati.